Selamat datang kembali di my channel Cici Lestari. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Dan untuk para Ghost Watchers, halo, apa kabar? Senang berjumpa dengan dirimu. Selamat datang kembali di General Tarot Reading untuk Leo, zodiak Leo di tahun 2021. Jadi ini adalah tarot reading untuk spesial tahunan ya, untuk Leo di tahun 2021. Di spesial tahunan ini saya bagi tiga antara awal, tengah, dan akhir. Walaupun saya bagi tiga, tetap ini general dan tetap ini adalah hiburan ya. Sekali lagi ini adalah hiburan. Jangan terlalu dipikirkan terlalu serius ya. Oke. Di Leo ya, Leo oh ya. Ini saya bagi di setiap tiga wilayah itu ya, antara awal, tengah, dan akhir itu masing-masing akan mendapatkan untuk keuangan, karir, berbisnis, dan asmara. Asmara itu secara general juga, yaitu antara single dan couple itu jadi satu, jadi nggak akan saya bagi-bagi, tetap itu untuk general yaitu single dan couple. Oke, karena ini adalah tahunan, maka perlu adanya faktor lain ya, faktor eksternal di sini. Bisa jadi ini adalah pemerintah, bisa jadi adalah keamanan ya. Ya, keamanan kan dalam pemerintah itu, atau bahkan dalam cultural yang sudah ada, ruang lingkup yang sudah ada, atau bahkan yang lagi trending ya, entah itu berupa suatu local community atau semacam startup gitu ya. Oke, sambil ini adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini untuk tiga wilayah itu, yaitu awal, tengah, dan akhir. Oke, wow. Oke. Leo, dirimu dipengaruhi oleh faktor eksternal itu, banyak dipengaruhi oleh media sosial. Media sosial ini saya merasa dan saya melihat terutama adalah faktor yang lebih besar, yaitu pemerintah secara general ya, baik itu ekonomi ataupun pergerakan beberapa bisnis yang bisnis startup ataupun bisnis UKM skala menengah itu juga berpengaruh ya. Itu adalah lingkungan bisnis atau persaingan juga, dan adanya suatu peraturan atau norma yang tak tertulis ya, kan norma itu kan suatu peraturan yang tidak tertulis ya. Dan juga sekali lagi di sini dirimu adanya antara dimana di dalam informasi itu, karena di tahun 2021 adalah era informasi atau era media sosial ya. Jadi di antara peraturan yang muncul di dalam media sosial itu seimbang antara yang negatif dan positif. Dan sekali lagi dirimu ternyata tidak bisa cepat untuk mengambil suatu keputusan ya. Jadi tetap antara informasi yang positif ataupun yang negatif itu seimbang. Antara informasi yang oportunis ya ataupun informasi yang ambigu itu pun juga seimbang. Jadi sekali lagi bahkan faktor antara yang berbau spiritualism, religius, dan kriminalitas itu pun juga seimbang. Sekali lagi, jadi di sini buat seorang Leo, apalagi Leo yang saya melihat banyak Leo yang terlibat dalam urusan pemerintahan, hati-hati ya terhadap keambiguan suatu kepercayaan, suatu beliefs dirimu ya. Baik itu kepercayaan dalam ruang lingkup kerja yang lebih kecil ya, ataupun yang lebih besar. Ini berpengaruh terhadap kelangsungan hidupmu. Ini faktor eksternal ya, faktor eksternal yang saya baca ini. Itu semua seimbang dan
Dan bagaimana dengan dirimu? Saya mulai di Leo awal. Leo awal di tahun 2020 mungkin dirimu agak sedikit kecewa atau gejolak ya. Sekarang di 2021 walaupun ada semacam ketidaknyamanan atau penolakan-penolakan tersendiri, tapi ternyata dirimu juga harus menerima ya. Bukan suatu keterpaksaan, tetapi ini adalah suatu, kalau dibilang strategi juga bukan, karena di sini dirimu ternyata mengalami semacam lebih lembut gitu ya, lebih fleksibel dalam menyiasati segala informasi yang ada jika dikombinasikan dengan personality dirimu. Ya, karena memang segala informasi yang masuk nanti itu seimbang. Jadi nggak mungkin bisa bagi seorang Leo awal yang untuk segera memutuskan suatu permasalahan yang biasanya dirimu biasanya itu langsung muncul di ide fresh yang begitu segar itu ya, ide-ide segar dirimu tiba-tiba muncul dan itu sepertinya tidak bisa seperti itu. Oh ya, sekali lagi, untuk mengetahui di mana letak posisi dirimu di antara awal, tengah, dan akhir, nanti ada stiker yang muncul ya. Atau mungkin sudah saya awali ya stikernya, maaf terlambat. Oke, sekarang saya langsung ke keuangan Leo awal. Keuangan Leo awal di awal-awal tahun ya, mulai dari 2020 Desember sampai awal-awal 2021, di sini dirimu harus bisa cepat bertindak untuk sekali lagi untuk mengimbangi antara kebutuhan dengan kewajiban. Ya, di sini. Karena di awal-awal tahun ini antara kebutuhan yang diambil dari 2020 ya, di akhir 2020 Desember sampai awal 2021 ya sampai Maret atau sampai April 2021, di sini dirimu dipaksa untuk terus cepat mengambil tindakan untuk urusan keuangan personal dirimu, karena dengan cepatnya berkembang informasi yang ada di luar ya, baik itu dari pemerintah ataupun dari stockholder ya, ataupun dari pergerakan nilai rupiah, dolar, dan saham itu begitu cepat berubah, maka mau tidak mau dirimu dipaksa untuk cepat mengambil tindakan terhadap personal dirimu. Tetapi untuk wilayah yang lebih besar itu harus hati-hati ya, karena tadi tampak sekali dirimu akan lamban untuk menyiasati, tetapi untuk personal dirimu sendiri harus bisa cepat bertindak dan menyesuaikan dengan segala perubahan. Itu di awal 2021. Bahkan kalau jangan sampai adanya pemasukan itu seperti biasa tetapi pengeluaran lebih besar. Jangan sampai seperti itu ya, karena ada kecenderungan seperti itu di awal-awal bulan tahun 2021. Di pertengahan 2021, oke, ini sudah agak mulai nyaman ya, sudah agak mulai dirimu sudah bisa santai sejenak ya. Tetapi tetap terus untuk melakukan research dan review ataupun terus untuk mencari inovasi-inovasi selanjutnya. Bahkan ada beberapa Leo awal justru mengalami menerima hasil dari sebuah investasi yang sudah dirimu tanam beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu ya, ini ya. Jadi ada pemasukan lagi sekali lagi, bahwa itu dari hasil beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu, bukan karena yang tiba-tiba saja. Kalaupun tiba-tiba yang berupa misalnya ada beberapa bantuan dari pemerintah itu ya, atau yang lain-lain, itu pun mungkin lebih sedikit skala prioritasnya. Jadi ada pemasukan, tetapi yaitu tetap harus menjaga pengeluaran. Intinya di situ, entah dari mana sumbernya, yang jelas harus bisa mengatur kembali untuk anggaran selanjutnya ya, anggaran kehidupan dirimu selama 2021. Ya, di akhir
tahun 2021, nah ini ada kecenderungan dirimu untuk mengeluarkan uang lagi lebih banyak. Ya, di sini karena dirimu udah mulai merasa nyaman, udah mulai merasa bisa menyeimbangkan antara income dan outcome, ya, bisa menyisihkan beberapa uang untuk saving dan invest, tapi ternyata di menjelang akhir tahun 2021 keinginan dirimu untuk konsumtif lebih banyak, lebih nyaman. Ya, selama itu sudah ada beberapa bagian yang diinvestkan, itu nggak masalah, ya. Ya, nggak apa-apalah sekali-sekali untuk terus memanjakan diri sendiri, itu adalah hal yang wajar, ya, hal yang wajar. Itu wajar, nggak apa-apa. Bahkan ada kecenderungan nih untuk bukan hanya untuk sifatnya bukan hanya konsumtif untuk personal dirimu, tetapi ada kemungkinan besar, berpotensi itu konsumtif untuk keluarga yang lebih besar, atau malah memperbesar keluarga di mana dirimu akan memperbanyak konsumtif di situ, ya. Oke, untuk karir sekarang, untuk Leo yang berkarir, sekali lagi bahwa bacaan ini bukan untuk Leo yang mencari pekerjaan, tetapi Leo yang sudah mempunyai pekerjaan, yang sudah berkarir atau seorang karyawan, ya. Oke, Leo yang berkarir ya. Oke, awal-awal tahun sih sepertinya nggak ada permasalahan yang begitu berarti, ya. Flat saja. Kalau dirimu berada di posisi itu tidak ada tantangan, ya. Bahkan cenderung untuk dirimu mencari hal-hal baru karena merasa karirmu di tempat itu sepertinya nggak bisa lebih lagi gitu. Nah, padahal ya nggak apa-apa, itu adalah suatu kesempatan, ya, di mana dirimu merasa, saya rasa sih untuk mempertahankan suatu posisi itu juga hal yang lebih berat dibanding untuk meraih suatu posisi tertentu, ya. Nah, ini di awal-awal tahun dirimu diharapkan untuk bisa menjaga stabilitas dirimu untuk terus berintegrasi dengan rekan-rekan kerja yang lain-lain, ya. Kalaupun adanya ketidaknyamanan atau kesenjangan suatu komunikasi, itu harus suatu hal yang harus dirimu selesaikan di sini, tuh, ya. Di pertengahan 2021 untuk Leo awal, kalau dibilang ini suatu kenaikan posisi, itu saya tidak bisa mengatakan itu, tetapi yang jelas dirimu akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan peningkatan edukasi kali, ya, entah itu berupa non formal edukasi, ya, mungkin seminar singkat gitu, ya, atau pelatihan singkat gitu, ya. Dan ada juga di mana di sini dirimu akan mendapatkan wilayah yang lebih luas, bukan peningkatan suatu posisi, tidak, tetapi penambahan pekerjaan, iya, ya. Di sini, disitulah dirimu bisa menambah perluasan suatu pekerjaan atau mendapatkan itu sarana peningkatan edukasi di sini. Itu pun juga yang skala pendek gitu, ya, skala short term education gitu, ya, bukan long term, tidak. Nah, tapi ini berat juga karena selain mendapatkan itu, justru dirimu diharapkan pada saat itu, pertengahan tahun itu, ya, dirimu diharapkan untuk terus memberikan distribusi yang luar biasa juga. Jadi antara edukasi, baik itu yang short term education ataupun widen responsibility, itu pun juga diharapkan dirimu untuk memberikan distribusi yang enhancing gitu. Adanya distribusi yang lebih banyak saja gitu. Oke. Di akhir 2021 sepertinya sih dirimu kembali victory, ya. Kembali victory, ya, di sini, ya.
2021 adanya suatu kepercayaan ya dari instansi tempat dirimu bekerja. Disinilah dirimu mendapatkan semacam suatu kepercayaan ya, entah itu berupa kepercayaan berupa posisi atau berupa legalitas atau berupa penghargaan atau berupa bonus. Di sini semuanya bisa terjadi, di mana dirimu justru tampaknya akan lebih memberikan kontribusimu yang banyak kepada rekan-rekan kerja dirimu. Jadi di sini dirimu tanggung jawab juga semakin banyak ya. Sesuailah dengan hak yang akan dirimu peroleh. Ini jadi untuk Leo awal sepertinya bukan permasalahan besar ya di sini ya. Oke. Untuk yang berbisnis untuk Leo awal ada beberapa Leo awal yang berbisnis di mana dirimu merasa nyaman di lingkup bisnis tersebut dan mendapatkan secara perhitungan itu memang mendapatkan income yang bagus ya, entah itu karena kolaborasi dengan sesama rekan bisnis yang sesama bidang atau rekan bisnis dengan pemerintah ya di sini ya. Itu karena kolaborasi ini secara perhitungan dirimu untung. Tetapi sepertinya tidak secara realita, secara likuiditas untuk keuangan sepertinya tidak bisa dirimu nikmati di tahun ini. Ya, kalaupun dirimu nikmati di tahun ini itu terus walaupun ada likuiditas yang dirimu terima, tapi ternyata itu untuk dirimu olah lagi nih untuk mencari supplier lagi supplier lagi, dan untuk bahkan untuk biaya yang lain-lain lah, misalnya ya entah biaya iklan atau apa gitu ya. Jadi kalau untuk menikmati hasil dari keuntungan itu sepertinya tidak di tahun ini, walaupun likuiditas itu sudah di tangan dirimu karena pekerjaan tetap banyak dan itu menghalangi dirimu untuk menikmati suatu keberhasilan walaupun itu sebentar saja. Sepertinya tidak ada waktu untuk itu karena akan terus bergerak, berputar, rotasi terus bergerak. Ya, ini untuk yang berbisnis. Oke, untuk rekan asmara, sekali lagi bahwa ini asmara ini secara global, baik yang single ataupun yang couple ya. Oke, Leo awal. Leo awal. Kalau memang ada yang justru karena ketertarikan terhadap pesona tertentu ya, dimana pesona ini tuh baru, adanya suatu ketertarikan terhadap suatu persona yang baru, itu justru tidak menguntungkan dirimu ya. Jadi kalau ada yang Leo awal, kalau dirimu tergoda oleh hal yang baru ya, karena ini urusan asmara, kalau dirimu tergoda dalam asmara yang baru, itu bukan hal yang menguntungkan di tahun 2021. Jadi kalau seandainya jika dirimu tergoda untuk mencari yang baru, beda ya, tergoda karena orang dan ini tergoda ingin mencari yang baru, itu pun juga perlu waktu yang lama. Jadi jangan ada niatan deh. Percuma kalau ada niatan, itu justru gagal juga ya. Oke, di sini jika seandainya ada Leo awal lagi, kecenderungannya sih untuk yang single ya. Untuk yang single ini, jika dirimu memang tertarik dan berani mendekati dia, ingin keluar dari suatu kebosanan dan keluar dari hubungan itu kemudian mencari yang lain, sepertinya sih akan banyak orang yang akan terus menarik dan tertarik ya ini. Tapi ada juga Leo yang memang sudah
ini sudah menikah ya, sudah menikah, yang memang sudah menikah dan ataupun belum menikah tapi sudah nyaman dalam urusan itu, dalam asmara itu ya. Tiba-tiba ada rasa bosan saja. Nah, di sini ada yang berpisah ya. Kemudian dirimu sepertinya masih ingin untuk kalau untuk menjalin lagi itu masih belum ya. Tapi kalau untuk berhubungan dengan orang yang lebih banyak, iya, bisa jadi itu ya. Leo yang sudah mantap untuk menikah ya, mantap untuk menikah di sini. Awal-awal pernikahan itu mungkin indah ya, tapi di sini ternyata dirimu akan menghadapi dengan suatu personality yang belum pernah dirimu temui pada saat setelah menikah. Akhirnya dirimu harus berusaha untuk mengetahui siapa dia. Karena ternyata setelah menikah itu ada personality yang belum dirimu ketahui, dan ini terus dirimu akan terus belajar juga di sini ya. Tuh kan, jadi ini general juga. Sekali lagi ya, jika ada niatan untuk tergoda atau menggoda, lebih baik jauhi itu. Bisa jadi dirimu memang tergoda, tapi karena dirimu cenderung lebih keras bekerja ya, itu tiba-tiba akan hilang dengan sendirinya ya, karena dirimu kayaknya sih lebih serius untuk urusan pekerjaan. Tapi ada juga yang berkarir, Leo yang berkarir. Kalau dirimu tergoda, itu berpengaruh ke pekerjaan. Ya, di sini ya akan ada banyak yang akan tertunda segala-galanya karena segala informatif, baik itu yang sifatnya personal ataupun secara kolektif, mungkin dalam urusan lebih luas, suatu local community atau pemerintah, baik itu yang berupa formal information ataupun non-formal information, atau berupa hoax bahkan atau gosip, mudah keluar dalam media sosial. Dan sekali lagi, jejak media sosial itu tidak akan bisa hilang untuk semua Leo dan semua zodiak, saya rasa ya, karena jejak digital itu akan terus mempengaruhi dirimu sampai tahun-tahun berikutnya. Oke, bagaimana saran orakelnya? Oke. Orakel buat Leo awal. Oke. Leo awal, kalau dirimu Leo itu memang apa ya, tegas gitu ya, tegas, kemudian agak mungkin dibilang keras kepala, iya ya, keras kepala iya. Di sini diharapkan untuk fleksibel ya, diharapkan untuk fleksibel. Antara keras dengan kelembutan itu harus seimbang ya. Di sini sekali lagi, bahkan nanti ada suatu personality yang belum keluar dari dirimu, nanti keluar di tahun 2021 karena suatu cepatnya informasi ini ataupun cepatnya informasi personal yang keluar di media sosial dari setiap orang yang dirimu kenal, bahkan dirimu sendiri, itu mempengaruhi pola pikir dan pola perasaan dirimu. Nah, jadi dirimu diharapkan untuk fleksibel. Kapan harus untuk keras kepala, kapan harus untuk berketetapan hati, dan kapan harus diam, dirimu benar-benar harus bisa mengolah itu. Ya, Leo awal ya, benar-benar harus bisa lihat situasi kondisi. Tidak bisa semuanya diselesaikan dengan kelembutan, tidak bisa semuanya diselesaikan dengan inovasi-inovasi baru, tidak semuanya bisa diselesaikan dengan suatu ketetapan hati yang cenderung egoistik, juga nggak bisa. Jadi diharapkan dirimu untuk bisa fleksibel, karena kalau dirimu merasa dicurangi, ada semacam dirimu merasa
ada beberapa rekan kerja atau partner atau pasangan dirimu merasa tidak jujur, bisa jadi ketidakjujuran mereka itu karena dirimu yang memulainya. Nah, ini Leo awal ya. Jadi di sini diharapkan dirimu untuk, memang kebanyakan nanti ada yang mengalah nih. Leo ini entah entah Leo maskulin dan Leo feminin akan banyak mengalah di sini ya, karena ya gambarannya begitu. Gambarannya begitu. Oke. Untuk Leo awal sudah berakhir ya, sudah selesai. Saya akan close sebentar karena saya menghindari shuffle yang begitu lama ya. Oke, saya kembali ke Leo. Sekarang Leo tengah, masih dengan faktor eksternal antara informasi yang sifatnya positif ataupun negatif. Itu ternyata dirimu ada yang justru lebih serius pada research terhadap suatu informasi tersebut ya. Memang tahun 2021 adalah era informasi ya. Jadi ya antara suatu kesenangan dirimu di bidang itu, di bidang informasi ini, awas terjebak dengan semua informasi yang dikeluarkan oleh, yang dipublish dari media sosial itu, ataupun dari media yang lebih besar yaitu televisi. Biasanya sih media televisi hanya untuk hasil akhir ya, hasil akhir atau semacam urusan yang lebih formal di sini. Tapi untuk urusan yang mulai publish yang bersifat apa itu ya, opini, sepertinya dirimu terlibat banyak di sini. Jadi bisa jadi mungkin karena memang dirimu terlibat dalam urusan yang era informasi tersebut. Bahkan ada yang membuat informasi itu ya. Oke, sekarang di Leo tengah. Leo tengah, dirimu cenderung agresif untuk Leo tengah. Kalau tadi Leo awal cenderung untuk menerima segala sesuatunya, di Leo tengah cenderung agresif, cenderung lebih banyak bekerja, lebih banyak melakukan penawaran, lebih banyak untuk memberikan penjelasan, lebih banyak untuk mengejar, entah itu mengejar project atau mengejar asmara, sepertinya itu lebih banyak untuk membuat alternatif keputusan, lebih banyak membuat untuk informasi yang berupa alternatif itu ya, alternatif information yang bisa jadi itu memang sengaja dirimu buat untuk lebih mengarahkan user itu ke tempat tersebut, entah tempat yang netral, positif ataupun memang negatif. Dirimu punya chance di situ. Punya chance di situ. Oke, karena dirimu tuh udah di Leo ini, Leo tengah ini cenderung agresif ya, cenderung untuk menonjolkan, memberikan mengepakkan sayap-sayapmu yang indah gitu Leo ya. Jadi memang atraktif banget gitu. Ya, dirimu berani maju kan memang dirimu atraktif, memang punya modal untuk menunjukkan itu gitu. Oke, saya ke keuangan dulu. Saya awali di keuangan untuk Leo tengah. Leo tengah di awal-awal tahun 2021 pekerjaan masih banyak ya Leo tengah ya. Jadi kalau untuk bersenang-senang mungkin bisa diimbangi dengan mencari peluang yang baru ya. Ini kan mengambil kesempatan dalam suatu di bidang, kalau dibilang kesempitan sih saya nggak setuju. Ini kan mencari suatu kesempatan dan peluang yang ada gitu ya kan, daripada capek lebih baik digabungkan saja antara mencari peluang dengan mencari pertemanan. Nggak apa-apa di situ, karena dirimu juga di sini inilah keuangan itu benar-benar harus dirimu kelola dengan baik. Tadi untuk masalah keuangan ini antara penghasilan, antara pemasukan dengan pengeluaran itu seimbang ya. Jadi kalau usahakan ada yang bisa untuk di saving atau diinvestkan, tapi sepertinya ini di saving ya, terutama di saving ini memang dikelola dengan baik ya.
harus dikelola dengan baik. Memang itu memberatkan, memberatkan karena banyak hal yang ternyata yang tak terduga itu muncul. Nah ini di sini untuk di awal-awal 2021 ya. Oke, tapi di pertengahan 2021 dirimu justru mendapatkan kelebihan ya, mendapatkan bukan kelebihan saving ya, tidak ada penambahan pemasukan. Tuh kan enak kan? Jadi ada entah penghasilan dari pemasukan dari mana, entah dari mana itu, baik dari sumber yang sama, instansi yang sama, atau dari pihak ketiga yang lain, entah itu pemerintah atau dari dana bantuan yang lain-lain, atau bahkan keluarga besar di sini. Di akhir 2021 keuanganmu sekali lagi ada lagi pemasukan itu ada, tapi kalau banyak sih tidak ya. Ada pemasukan bonus, pemasukan lebih tapi tidak terlalu banyak, dan tetapi pengeluaran juga banyak. Nah ini harus dikelola dengan baik lagi ya. Adanya pemasukan lagi tapi enggak, kalau dibandingkan dengan pengeluaran usahakan untuk seimbang lagi ya, usahakan untuk sama, untuk balance di sini. Karena ada kecenderungan nih dirimu ingin konsumtif lagi, ingin berinvest lagi ke tempat yang mana entah belum tahu informasi dengan jelas. Nah ini ya, karena banyaknya informasi ini mempengaruhi dirimu untuk mengubah, adanya peluang untuk mengubah suatu kebiasaan konsumtif dirimu. Bukan hanya Leo, saya kira untuk semua zodiak itu kalau ada informasi yang berubah pasti itu akan mengubah pula semua bentuk konsumtif. Saya langsung ke karir. Masih dengan segala informasi yang masuk ini, informasi ya. Informasi itu bisa mengakibatkan baik. Informasi yang awalnya netral, karena adanya pemasukan dari yang lain-lain bisa berarah menjadi dua, positif dan negatif. Atau sebaliknya, informasi yang awalnya positif bisa jadi nanti negatif, karena ada sumber-sumber lain yang terlibat dalam informasi itu. Untuk karir, sekali lagi untuk karir. Karir, di awal tahun dirimu diharapkan ya, Leo Tengah ya, walaupun ada keputusan yang harus dirimu ambil dalam waktu singkat, karena informasi itu cenderung cepat berubah, atau adanya informasi tambahan yang tiba-tiba aja muncul ya, itu mempengaruhi, sekali lagi mempengaruhi pola konsumtif baik itu untuk mengambil keputusan atau memang untuk menyelesaikan atau menentukan atau merumuskan suatu permasalahan di sini. Jadi informasi yang ada ya untuk yang berkarir, apapun keputusan dirimu, walaupun itu dipaksa dalam waktu cepat, singkat, tetaplah bahwa dirimu punya keyakinan bahwa keputusan itu adalah hal yang terbaik. Ya. Jangan sampai keputusan yang sudah dirimu keluarkan itu kemudian tiba-tiba dirimu ralat. Itu justru memperburuk suatu persona dirimu. Ya, secara kualitas dan secara kuantitas juga. Di pertengahan tahun 2021, jika dirimu mengalami suatu hambatan, baik itu dalam bentuk komunikasi dua arah, atau iyalah komunikasi itu pasti dua arah, nggak mungkin komunikasi sendiri, ataupun dari kerjasama yang tidak menguntungkan buat dirimu, cepatlah untuk mencari alternatif lain. Jangan terlalu lama untuk untuk mengasihani diri sendiri. Usahakan kembali cepat mempunyai semangat seperti di awal-awal tahun itu ya, untuk yang berkarir ini,
Walaupun dirimu cepat mengambil suatu keputusan, tetapi dirimu yakin dan mantap bahwa itu adalah suatu keputusan yang baik. Diharapkan seperti itu, tetap berlanjut. Tetapi jika dirimu mengalami hambatan dalam mengambil keputusan, baik itu melalui suatu komunikasi, ya, komunikasi dua arah, ataupun komunikasi lewat media sosial. Sekali lagi, media sosial dipergunakan di sini, ya. Cepatlah mengambil alternatif yang terbaik lagi. Terus cepat bertindak, ya. Cepat bertindak. Mudah-mudahan dirimu bisa mengetahui suatu gejala itu di awal-awal, ya. Bisa mempelajari itu dengan cepat. Diharapkan seperti itu. Di akhir 2021, disinilah dirimu karena sudah melewati masa-masa itu, akhirnya dirimu sudah, apabila terulang kembali suatu peristiwa itu, dirimu akan mudah sekali untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mirip dengan permasalahan yang sudah dirimu selesaikan. Nah, di sini ya, jadi semua bentuk permasalahan itu ada hikmahnya dan juga ada bonusnya yang jelas, ya, di sini. Karena dirimu sudah terbiasa, maka dirimu pastinya akan mendapatkan penghargaan, ya, entah itu penghargaan berupa finansial atau berupa penghargaan, ya, berupa penghargaan awards gitu, ya, atau reward dan lain-lain, atau berupa jabatan. Dan di sini walaupun itu apapun penghargaan itu, ternyata ada tanggung jawab yang lebih besar, ya, di sini, ya. Di sinilah Leo tengah. Yang berkarir, kemudian saya lanjut ke yang berbisnis. Yang berbisnis untuk Leo tengah. Leo tengah, jika memang dirimu tidak ada rekan bisnis, ya, ataupun punya tidak ada apa, ya, mungkin awalnya sih ada rekan bisnis yang bisa mengimbangi dirimu, tapi kemudian dirimu seakan-akan harus melaksanakannya sendiri, walaupun di sana juga ada rekan-rekan yang lain. Sepertinya akan terus berlangsung demikian, ya. Walaupun di belakang dirimu itu banyak, ya, yang justru sama, setara secara strata ataupun backgroundnya itu sama, tapi ternyata dirimu harus menyelesaikannya sendiri. Entah itu harus mengambil keputusan sendiri, entah itu harus bernegosiasi dari awal sampai deal, ya, entah itu mempromosikan segala sesuatunya, sepertinya dirimu harus melakukannya sendiri, walaupun juga ada yang membantu, ya. Ya, ini rupanya harus dirimu lakukan sendiri. Ya, di sini ada banyak. Jangan menganggap ini suatu beban, ya. Semuanya itu pasti ada hasilnya, ada hikmahnya, ada pembelajarannya. Yang jelas ada kebaikan di situ. Nantinya pasti ada keuntungan. Tapi sekarang dirimu diharapkan untuk melakukannya sendiri sepanjang tahun 2021. Ya, di sini untuk terus aktif. Bukan tidak percaya pada orang lain, tapi itu bisa jadi baik, ya. Rasa ketidakpercayaan yang muncul itu bisa jadi hal yang baik, karena membuat dirimu untuk terus mencari hal-hal yang memang mengamankan legalitas bisnis dirimu, ya, di sini. Sekarang saya ke asmara. Oke, asmara. Asmara ini global antara yang single dan yang couple, ya. Ada yang sudah berani serius, berani untuk meresmikan suatu hubungan, ya. Selamat, ya. Ada yang memutuskan untuk menikah. Kan, walaupun dalam perjalanan untuk menikah itu banyak hal-hal yang harus dirimu sepakati di antara dua belah pihak, ya.
Tapi akhirnya kan bisa juga, ya. Oke. Ada juga yang justru dirimu mengharapkan suatu hubungan yang memang hubungan yang ideal gitu ya, hubungan yang dirimu dambakan tuh hubungan yang memang penuh keromantisan, penuh kepercayaan. Tetapi kemudian dirimu mengalami rupanya hal itu tidak dirimu terima ya, tidak dirimu terima, tapi akhirnya ya itu bisa dibicarakan kembali, bisa dinegosiasikan kembali, dan akhirnya ya kembali saling percaya, kembali saling romantis. Nah ini, untuk Leo yang ada kecenderungan beberapa Leo yang lain justru mengalami broken up, mengalami perpisahan ya, karena sekali lagi adanya tuntutan masing-masing untuk saling percaya, untuk saling support, untuk bisa menjaga keromantisan, tapi ternyata tidak bisa ya akhirnya berpisah, kemudian ketemu pasangan yang lain lagi. Ada yang demikian untuk yang Leo Tengah, jadi nggak ada masalah. Kok nggak ada masalah sih ya? Semua permasalahan ada jawabannya, ada jalan yang terbaik di situ ya. Entah jalan yang sama atau jalan yang lain, yang jelas itu yang terbaik ya, itu alternatif yang terbaik ya. Oke. Bagaimana dengan saran orakelnya? Oh, untuk yang Leo Tengah. Leo Tengah. Wow. Leo Tengah. Oke. Walaupun memang ada setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya ya. Saya gampang banget ya ngomongnya ya. Saya gampang banget ngomongnya ya. Tapi ternyata yang saya lihat ini justru di orakelnya itu adalah semacam beban yang berat untuk buat Leo Tengah. Leo Tengah, jika dirimu menghadapi suatu permasalahan atau dirimu ingin apa ya, punya ambisi atau punya keinginan, punya imajinasi, punya harapan ya. Ternyata harapanmu itu lebih dalam, lebih luas, lebih tinggi. Ternyata nggak bisa muncul. Ya, saat dirimu ditekan karena berbagai macam target atau berbagai macam tuntutan, baik itu tuntutan dari atasan atau sesama rekan kerja atau sesama rekan bisnis yang dirimu harapkan itu bisa diselesaikan bersama-sama, karena dirimu merasa hanya dirimu yang menyelesaikannya. Akhirnya emosi dirimu meledak ya. Ini justru saya harapkan di Leo awal, ternyata justru ini muncul di Leo Tengah ya. Leo awal itu malah cenderung menerima, tapi ternyata Leo Tengah ini agresif, mungkin ataukah dirimu punya dendam gitu ya Leo Tengah ya. Entah itu adanya ketidakpuasan dengan hasil dari suatu keputusan ya, entah itu keputusan dalam urusan pekerjaan, keuangan ataupun asmara. Akhirnya di sini dirimu, emosimu itu meledak-ledak. Apakah ini negatif? Tetapi jika dirimu menekan emosimu lagi, itu akan lebih buruk. Silahkan untuk mengeluarkan emosimu ya. Silakan untuk mengeluarkan segala bentuk imajinasi dirimu. Silakan untuk mengeluarkan segala unek-unek dirimu. Silakan untuk mengeluarkan semua
alternatif keputusan, alternatif jawaban, alternatif pilihan yang sudah dirimu pikirkan secara matang itu disampaikan kepada khalayak yang lebih luas, ya, termasuk ke media sosial jika perlu. Karena kalau sudah dirimu meledak, itu akan membakar semuanya. Semua akan kena. Yang nggak tahu apa-apa juga akan terkena oleh ledakan dirimu. Ini yang Leo Tengah. Hati-hati ya, Leo Tengah ya. Jadi di sini karena faktor komunikasi yang tidak seimbang, baik itu komunikasi face to face, saya rasa ini juga ada komunikasi lewat media sosial yang dirimu tidak suka gitu ya, tidak nyaman dengan bentuk komunikasi secara online di sini, karena yaitu semua itu, karena memang ini adalah era informasi, semua bentuk komunikasi yang lewat media online itu bisa menyesatkan. Nah, rupanya dirimu mengalami ketidakpuasan diri sini. Dirimu akan banyak melakukan klarifikasi ya, tadi akan banyak melakukan kegiatan, banyak melakukan komunikasi, mungkin klarifikasi tepatnya ya. Saya rasa sih di awal-awal dirimu juga sudah mengumumkan berbagai macam alternatif, kemudian karena tidak dipakai oleh semua orang yang berada di sekitar dirimu, akhirnya ya rupanya dirimu diharuskan dan diharapkan untuk mengklarifikasi itu. Sekali lagi ternyata dirimu banyak melakukan kegiatan, banyak melakukan aktivitas yang menguras tenaga, yang justru menjadi pusat perhatian karena emosi yang meledak tadi itu. Ya gimana kalau dirimu sih saya rasa sudah berjaga-jaga ya, sudah mempersiapkan berbagai macam alternatif di awal gitu. Tapi jika memang diharuskan demikian, usahakan bahwa suatu klarifikasi ini bisa memberikan yang terbaik, bisa menghentikan pula hal-hal yang buruk ya. Semua informasi di media sosial itu bisa, yang mempunyai peluang menjadi oportunis ataupun ambigu, bisa dirimu hentikan di situ. Jadi tidak terlalu melebar kemana-mana. Jadi mudah-mudahan segala klarifikasi dirimu, segala keputusan dirimu, segala kegiatan dirimu, ini semua berhubungan dengan komunikasi ya, bisa menyelesaikan suatu bentuk permasalahan, suatu bentuk komunikasi yang selama ini tidak bisa dua arah, akhirnya bisa menjadi dua arah ya. Entah apapun caranya, ada kemungkinan bahwa dirimu pun juga akan melakukan hal yang lebih ekspresif lagi di sini. Leo, lakukanlah yang terbaik menurut dirimu ya. Usahakan untuk terus bisa objektif, walaupun itu dalam waktu yang singkat. Baiklah, Leo Tengah ini sudah selesai. Kembali lagi saya close agar tidak terlalu banyak shuffle terlalu lama. Baiklah, sekarang ke Leo Akhir. Leo Akhir masih dengan bentuk informatif ya, sangat informatif sekali media sosialnya. Leo Akhir ke keuangan. Oh, Leo Akhir, saya awali dirimu justru yang paling kalem justru di Leo Akhir ya. Paling tenang, paling kalem,
tenang, kalem. Kalaupun dirimu ketemu orang, nanti orangnya juga tenang gitu ya, bisa membuat segala sesuatunya itu netral ya di sini. Oke, di keuangan, saya awali di keuangan bagi seorang Leo. Leo, akhir keuangan dirimu tidak ada perubahan ya dari awal 2021 sampai pertengahan 2021 ya, dari pertengahan lebih sedikit lah ya, apa itu Juni Juli Agustus itu masih sama ya, nggak ada hal yang menarik gitu yang maksudnya itu sama gitu loh ya, sama regularly lah gitu. Terus melakukan kegiatan yang sama, terus mendapatkan nilai penghasilan yang sama, terus mendapatkan bantuan yang sama, atau justru nggak sama sekali. Tetap, itu masih tetap. Tetap akhirnya harus bisa fleksibel ya, dengan memanage segala keuangan itu bagaimanapun caranya harus bisa tetap balance. Kalau nggak bisa balance ya harus balance gitu kan. Itu pun keputusan terakhir tuh balance ya. Oke. Di akhir 2021 keuangan dirimu justru mengalami pengurangan ya di sini ya. Jadi hati-hati jika dirimu tidak bisa mengolah di awal sampai pertengahan, maka di akhir dirimu justru akan banyak pengeluaran yang lebih besar. Ini ya, segala bentuk kewajiban tolong bisa diselesaikan dulu ya, bisa dilakukan dengan pelan-pelan agar nanti di akhir, menjelang akhir itu apa ya, September, Oktober, November, Desember, dirimu justru mengalami pengeluaran bentuk konsumtif yang lebih besar daripada sebelum-sebelumnya ya. Ini sekarang saya ke yang karir, Leo akhir yang berkarir. Oke. Kalau dirimu ingin membuat breakthrough ya, membuat terobosan baru gitu ya, mencari apa ya, agar bisa meningkatkan penghasilan di instansi dirimu, atau justru dirimu ingin mendapatkan penghasilan lebih, coba sejenak direview apa yang sudah pernah dirimu lakukan ya. Coba kembali diingat-ingat dirimu pernah melakukan apa agar bisa meningkatkan suatu target pekerjaan atau target penjualan atau komunikasi dengan orang-orang yang lain. Coba dirimu bisa recall itu semua. Jadi nggak perlu mencari suatu inovatif lagi, karena itu justru nggak perlu mencari inovasi lagi, karena itu akan justru menguras banyak biaya. Maka gunakanlah cara-cara yang sudah pernah dirimu lakukan dulu, karena itu memberikan penghasilan yang lebih besar juga ya. Itu dirimu akan ketahui di pertengahan tahun 2021 apa yang dirimu lakukan itu ya, mengulang kembali apa yang sudah dirimu lakukan tadi, itu justru akan kelihatan hasilnya di pertengahan 2021 dan akhirnya di akhir 2021 dirimu akan mendapatkan hal yang dirimu harapkan. Ya, semuanya itu, baik itu berupa penghargaan, berupa kedudukan, atau justru mendapatkan bentuk kolaborasi yang sangat solid ya, punya tim kerja yang sangat sangat luar biasa gitu, dirimu dapatkan di situ ya. Disinilah jadi harus bisa di awal 2021 itu yang tampaknya dirimu merasa nggak ada jalan keluar, ternyata justru peluang itu sangat besar dan itu memberikan suatu
hasil yang memang luar biasa. Ya, di sini ya. Yang jelas dirimu akan semakin produktif dan semakin dipercaya. Tuh. Untuk yang berbisnis, oke. Berbisnis hampir sama dengan yang berkarir. Ya. Kalau dirimu merasa dirimu tidak bisa untuk gini, kalau melakukan inovasi itu justru mengeluarkan cost yang lebih banyak, maka coba ulangi hal-hal yang sama, ya, atau justru membuat membuat inovasi ke dalam, jangan menambahkan bentuk cost keluar, tapi membuat alternatif pilihan ke dalam atau memberikan suatu misalnya itu bentuk customer satisfaction kepada pelanggan, membuat konsumen menjadi customer, itu mungkin yang lebih baik, salah satu alternatif, dan itu justru menghasilkan. Ada beberapa bisnis Leo yang justru mendapatkan keuntungan bukan dari konsumen baru, bukan dari pasar baru, tapi justru dari orang-orang lama. Atau justru dirimu mendapatkan keuntungan bukan dari mencari rekan kerja baru, membuka peluang baru, tidak, tapi justru dengan rekan kerja yang sudah pernah dirimu kolaborasi, ya, itu justru dipererat itu semua, ya. Oke. Untuk urusan asmara ada yang serius kepada yang dulunya itu hanya teman biasa. Yang dulunya teman biasa, ternyata dirimu serius kepadanya. Ya, justru dirimu menjalin hubungan dengan dulu yang dirimu anggap hanya teman biasa. Oke. Ada beberapa Leo akhir yang kembali lagi ya, kalau dirimu serius untuk melakukan suatu bentuk keseriusan dalam hubungan asmara ini, ada peluang itu untuk lebih serius lagi, ya, karena tadi ada yang berhubungan dengan teman lama ya, ada yang ketemu dengan suatu berkumpulnya pertemanan semacam reunian, kemudian terjalinlah suatu hubungan yang lebih serius, bisa jadi seperti itu. Ada juga yang justru kayak ini untuk contohnya untuk yang couple ya, untuk yang couple ini, jika pertemanan itu membuat dirimu semakin was-was dengan hubungan dirimu, lebih baik tinggalkan saja. Ya, pertemanan itu lebih baik tinggalkan saja. Karena justru membuat hubungan dirimu dengan pasangan semakin semakin nggak harmonis. Nah, itu ya. Jadi cari teman juga harus pilih-pilih ya. Tidak semua teman yang sudah dirimu kenal ya, itu memberikan dampak yang baik terhadap hubungan dirimu. Tidak semuanya itu. Jadi tetap ada sisi atau wilayah yang tidak boleh dirimu ceritakan pada teman-teman baik. Ya, di sini ya, jangan terjadi seperti itu ya. Kalau nggak mau nanti hilang. Hati-hati dengan pertemanan ya. Oke. Ada juga nih ya. Ada yang lain lagi justru. Karena udah bertemu nih dengan banyak orang, udah ketemu, tapi nggak puas. Oke lah, saya lebih baik cari yang lain lagi yang bukan dengan teman itu. Bisa jadi dirimu orang lain. Nah ini, dirimu justru punya kesempatan itu. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Oke, saran orakelnya. Oh,
jika dirimu tidak mendapatkan suatu perlakuan yang tidak sesuai, ya, jika dirimu tidak mendapatkan tempat yang baik di antara teman-teman atau rekan kerja atau di lingkungan pekerjaan itu, cepatlah untuk cari alternatif lain, ya. Maka jika dirimu justru terhalang oleh teman sendiri, cepat tinggalkan saja teman tersebut. Atau jika dirimu tiba-tiba setelah mendengar kabar atau informasi, sekali lagi dari media sosial, jika dirimu takut untuk mengambil keputusan, justru itu bukan jawabannya, ya, bukan jawabannya. Jika dirimu tidak menguasai suatu permasalahan, tidak menguasai pertemanan, atau bahkan tidak menguasai emosi dirimu sendiri, maka dirimulah yang akan terbawa arus informasi media sosial yang bisa baik atau bisa buruk, yang bisa positif atau bisa negatif, ya, atau justru tidak sama sekali. Nah, di sini ya. Jadi, jika dirimu sudah melakukan hal-hal yang continuity, ya, seperti tadi misalnya di keuangan itu, dirimu terus melakukan hal yang sama karena merasa tidak ada hal yang istimewa lagi, tapi selama dirimu terus konsisten, fokus, maka semuanya akan baik-baik saja dan justru menyenangkan. Jangan menganggap segala sesuatu yang dirimu rasa tidak baik, itu adalah tidak baik. Bisa jadi yang tidak baik itu justru adalah kebaikan. Ya, banyak ya, itu klise banget kan ya. Kalimat itu udah sering dirimu dengar. Jadi sekali lagi, informasi ataupun komunikasi, baik komunikasi dua arah ya, face to face ataupun dari media sosial, itu berpengaruh terhadap suatu keputusan dirimu. Memang diharapkan untuk cepat mengambil suatu keputusan dalam waktu singkat, memang diharapkan demikian. Jika memang dirimu sudah membuat suatu keputusan itu, diharapkan pula jangan ada ralat, jangan ada suatu klarifikasi yang justru berlawanan arah dengan pernyataan sudah dirimu keluarkan, karena itu akan membuat dirimu, ya, kredibilitas dirimu akan menurun. Nah, di sini ya, jadi jika dirimu sudah yakin keputusan itu dirimu ambil dalam waktu singkat dan itu jawabannya, pertahankan keputusan itu, ya, tapi itu fleksibel. Sekali lagi, jangan gegabah, jangan juga bertahan terhadap suatu keputusan yang kekeh gitu, jangan. Tetap bertahan pada suatu keputusan itu tapi fleksibel, karena sekali lagi ya, informasi itu cenderung berubah, dan juga karena perubahan informasi ini, kalau dirimu jeli, itu menguntungkan dirimu, ya. Oke. Leo akhir, Leo awal, tengah dan akhir sudah selesai ya. Jadi Leo, apapun ini, tarot reading yang saya lakukan ini adalah hiburan. Sekali lagi, ini adalah hiburan. Terima kasih Leo telah bersenang-senang bersama saya, Cici Lestari. Ini adalah edisi tahunan. Leo, terima kasih atas semua like, subscribe, komen, dan terus membuat iklan. See you soon Leo. Sampai jumpa Leo.